to my channel. Bayani mau tanya nih, gimana perasaan kalian ketika sudah healing jauh-jauh semuanya sama pelaku? Membagongkan gak sih? Sama membanggakannya dengan salah satu tokoh di film ini, di mana dia mencoba mengalahkan segala cara untuk bisa menang dalam suatu pertandingan. Jangan ditiru ya. Berjudul Snow Buddies, rilisan tahun 2008. Bercerita tentang 5 ekor anjing yang tersesat dan memilih untuk menolong anak kecil yang ingin sekali mengikuti perlombaan kereta luncur. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Let's go! Berlatar di Washington, film dibuka dengan 5 anak anjing yaitu Butterball, Rosebud, Buddha, Biduak, dan Mudbud sedang mengantar tuannya masing-masing berangkat sekolah. By the way nih, mereka adalah anak dari Buddy dan Molly dalam film Air Bud 2006. Setelah masing-masing tuan dari mereka berangkat sekolah, Biduak yang jahil dimarahi kucing betina karena dia telah menakuti anaknya. Menjelang siang, mereka berlima kumpul di tanah lapang karena akan diajari main bola oleh orang tuanya. Sambil menunggu Buddy dan Molly datang, mereka bermain petak umpet. Kali ini, Buddha yang jaga. Saat Buddha akan mulai mencari saudaranya yang sembunyi, dia kaget melihat Butterball sedang naik ke truk yang mengangkut es krim. Saudara lain yang melihat dengan cepat menyusul Butterball. Di belakang truk, Rosebud memberi arahan untuk berjaga-jaga. Dia menyuruh Biduak memantau keadaan sekitar selama Rosebud bersama saudaranya yang lain masuk menyusul Butterball. Namun baru saja saudaranya pada masuk, Biduak nyusul masuk juga karena ternyata dia melihat kucing tadi yang telah memarahinya. Dan saat semuanya sudah masuk, box di truk itu ditutup oleh si supir dan dia kembali melanjutkan perjalanan. Ngomong-ngomong nih, truk tersebut akan melakukan perjalanan ke bandara karena barang yang dibawa akan dikirim ke Alaska. Sementara Buddy dan Molly baru sampai di tanah lapang. Melihat kelima anaknya tidak ada, mereka mencoba mencarinya ke sudut-sudut kota. Singkatnya, sampailah mereka yang dicari di bandara. Terlihat 5 anjing tersebut ketiduran setelah mukbang es krim. Mereka bahkan tak sadar saat boxnya dipindahkan ke dalam pesawat. Sementara si supir yang telah melakukan pekerjaannya kembali menutup box truknya dan bola milik Butterball dijadikan salah satu aksesoris pada truknya. Kita beralih ke Alaska. Terlihat anak kecil bernama Adam sedang berlatih mengendarai kereta luncur milik ayahnya bersama Shasta anjingnya. Nah, kalau 5 anjing tadi kan berjenis Golden Retriever. Kalau si Shasta ini adalah anjing jenis Husky. By the way nih, kelihatannya Adam ini sangat terobsesi sekali ingin menjadi pemain kereta luncur. Next, karena sudah waktunya berangkat sekolah, Adam kemudian menutup kembali kereta luncur ayahnya dengan kain dan bergegas ke sekolah ditemani anjingnya. Setelah beberapa jam dalam perjalanan, sampailah pesawat pengangkut es krim di Alaska. Si pilot kemudian menjatuhkan barang yang dia bawa layaknya airdrop setelah flare gun ditembakkan. Sampai di daratan, Butterball dan kawan-kawan merasa bingung tanah apa yang dipijakinya. Bahkan mereka yang kebanyakan makan es krim mengira ini adalah lautan es krim vanila. Sementara orang tua mereka kini kebingungan karena anaknya tak kunjung ditemukan. Bahkan sampai malam, Buddy dan Molly tetap mencari kelima anaknya bersama tuan mereka masing-masing. Malam itu 5 anak anjing yang kelelahan mencari jalan pulang akhirnya beristirahat di sebuah gua es kecil. Dan Adam yang telah menghabiskan harinya untuk sekolah dan berolahraga hoki juga akhirnya sampailah dia di tempat favoritnya yaitu kamar. Saat akan istirahat, Adam didatangi ibunya yang bertanya, Adam pengen kado apa sih saat Natal? Dan Adam menjawab bahwa dirinya hanya ingin bubur kesukaannya. Tapi setelah ibunya keluar, Adam berdoa agar Natal ini dia bisa mendapatkan 5 anjing supaya dia bisa mengikuti perlombaan kereta luncur anjing.
Paginya Adam yang akan berangkat sekolah disuruh ibunya menaruh kotak pernak-pernik Natal ke gudang. Saat dia sedang melakukannya, dia melihat buku jurnal kereta luncur anjing di atas lemari. Adam membukanya. Merasa ini akan berguna, dia lalu memasukkannya ke dalam tas dan akan dibacanya di lain waktu. Beralih ke 5 papis, mereka yang baru kebangun kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Di sebuah tempat nih, satu persatu dari mereka mulai menyadari bahwa keberadaan mereka sedang diintai oleh hewan lain. Merasa yang mengintainya adalah serigala besar, 5 anjing itu pun segera kabur. Dan Shasta yang melihat ke-5 papis itu kabur segera mengejarnya hingga sampailah mereka di atas danau yang tertutup salju. Shasta menertawakan mereka yang sebelumnya sudah netting. Kemudian Shasta memperkenalkan diri, setelah itu dilanjut oleh Rosebud dan kawan-kawan. Mengetahui 5 anjing itu tersesat, Shasta kemudian mengajak mereka ke kota, bertemu dengan Bernie, seekor anjing militer. Di tengah kota, ayah Adam juga terlihat sedang berada di tokonya dan hari itu ceritanya dia kedatangan customer yang sangat nggak teli. Dia adalah John George. Bagaimana tidak menyebalkan? George adalah pemenang lomba kereta luncur yang tidak sportif dan licik. Bahkan karena kelicikannya, ayah Adam sampai mengalami kecelakaan dalam perlombaan hingga anjingnya mati. Beralih ke anjing, Rosebud kemudian bertanya arah jalan pulang dari Alaska ke Washington kepada Bernie. Dan Bernie menjawab bahwa mereka harus naik pesawat untuk ke Washington. Setelah menjawab pertanyaan Rosebud, Bernie pun pergi karena sudah dipanggil tuanya. Next, mereka yang ingin pulang diajak keliling Shasta. Dia kemudian menunjukkan olahraga yang sangat terkenal di sana, yaitu kereta luncur. Dan Shasta menganggap bahwa 5 anjing ini akan bisa pulang ke asalnya ketika mereka bisa berlari kencang seperti anjing kereta luncur. Selanjutnya mereka diajak ke gudang rumah Adam dan ditunjukkan kereta luncur yang dimiliki oleh ayah Adam. Mereka yang sedang kagum dengan benda tersebut terpaksa harus bersembunyi saat Adam masuk tiba-tiba. Setelah Adam dan Shasta keluar, Rosebud merasa impresif karena baru pertama kali ini melihat manusia dan peliharaannya memiliki mimpi yang sama. Kemudian pendapatnya ditanggapi oleh saudaranya yang lain, di mana mereka sebetulnya memiliki keinginan untuk membantu Shasta dan Adam. Setelah melakukan musyawarah, akhirnya mereka pun bersepakat untuk membantu Adam dan akan mengatakan hal ini kepada Shasta besok pagi. Di Washington, Buddy, Molly, dan tuanya para anak mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya 5 anak anjing. Laporan itu segera ditangani oleh Deputi Dan dengan mengirim email kehilangan anjing ke setiap pangkalan. Tak butuh waktu lama, laporan itu masuk ke kantor polisi Alaska. Namun sayangnya polisi yang ada di Alaska ini lumayan tidak sigap dan akhirnya email itu tidak langsung dibuka. Malamnya, Adam yang sedang membaca buku jurnal bersama Shasta diperingati ibunya untuk tidur. Sementara ayahnya, dia pergi ke gudang karena melihat lampu di sana belum dimatiin. Dan hampir saja keberadaan 5 papis itu ketahuan. Untung saja Butterball berhasil mengusir manja ayah Adam dengan bau kentutnya. Esoknya sesuai kesepakatan, Rosebud memberitahu niat baik mereka kepada Shasta. Di sini Shasta begitu senang karena sebentar lagi keinginan dia dan tuanya akan segera terwujud. Lalu mereka diajak Shasta ke rumah Talon, seekor anjing tua yang dulunya menjadi coach ayah Shasta. For your information, Lur, ayah Shasta adalah pemimpin kereta luncurnya ayah Adam yang mati karena kecelakaan. Awalnya Talon tak mau melatih mereka dengan alasan masih terlalu kecil. Namun saat Shasta berkata hal yang paling penting bagi anjing penarik kereta bukanlah tentang masalah ukuran, melainkan kesatuan hati dari tim, membuat Talon menjadi luluh dan akhirnya mau mengajari mereka. Selesai berlatih sebagai pemimpin kereta luncur, Shasta mulai mengatur posisi untuk kelima temannya.
Dengan Butterball dan Matmat posisinya berada di depan kereta pas, Buddha dan Bidog di depannya lagi, dan yang paling depan adalah dirinya dan Rosebud. Hari berikutnya mereka kembali berlatih dengan naik turun bukit. Semua anjing harus berhati-hati saat sedang latihan. Berpindah ke Adam yang sedang berolahraga hoki, dia terlihat tidak semangat karena sebenarnya ini bukanlah kegiatan yang disukainya. Malamnya saat akan tidur, Adam kembali berdoa agar di Natal ini Tuhan memberikan kelima anjing agar dia bisa mengikuti lomba kereta luncur. Sasa sendiri yang mendengar doa tuanya sebenarnya ingin menunjukkan hadiah Natalnya sekarang. Namun dia tetap berusaha sebisa mungkin untuk mengurungkan keinginannya. Paginya tepat di hari Natal, Adam mendapatkan kado sepatu hoki dari kedua orang tuanya. Sementara di Washington, terlihat para tuanya Butterball dan kawan-kawan sedang merasa sedih karena tak merayakan Natal bersama anjing kesayangannya. Next, berasa ini udah saatnya Shasta mengajak Adam ke gudang dan memanggil 5 temannya satu persatu. Terlihat Adam begitu bahagia dengan surprise mereka. Tak mau menyia-nyiakan waktu, Adam pun segera menyiapkan segala peralatan. Setelah semua itu beres, Adam mulai berlatih dengan keenam papis tersebut. Terlihat Talon melihat proses mereka latihan dari kejauhan. Cukup sukses di latihan pertama, esoknya Adam melengkapi peralatan yang masih kurang dibantu 6 anjingnya. Di hari kedua ini, melihat kemajuan Adam dan tim, Talon merasa tugasnya hampir selesai. Besoknya Adam kembali merayu ayahnya agar dia diizinkan mengikuti perlombaan kereta luncur anjing. Namun ayahnya tetap tak menyetujui karena menganggap perlombaan tersebut sangat membahayakan untuk anaknya. Namun Adam yang tetap kekeh dengan keputusannya, malamnya dia membongkar celengan miliknya dan saat pagi Adam ditemani 6 anjingnya pergi untuk mendaftarkan diri. Sampai di tempat pendaftaran, Adam diterima dengan sangat baik karena sheriff mengira yang akan mengikuti lomba adalah ayah Adam si jago yang udah lama vakum. Sementara di luar, Rosebud bersama 4 saudaranya didatangi oleh salah satu anjing milik George yang menciutkan nyali mereka untuk mengikuti perlombaan. Dia berkata bahwa perlombaan kereta luncur sangatlah membahayakan. Bahkan orang tua Shasta meninggal karena perlombaan tersebut. Namun walaupun takut, mereka tetap kekeh dengan niat baiknya untuk membantu Adam dan Shasta. Beralih ke Washington, berhasillah Buddy dan Molly menemukan mainan Butterball di belakang truk es krim. Tak mau kehilangan kesempatan, mereka segera mengejar truk tersebut dan masuk ke dalam box es krim. Dan dengan tindakan tersebut, akhirnya terbawalah mereka ke Alaska. Malamnya, Talon memanggil ke-6 papis yang sedang istirahat. Dalam pertemuannya kali ini, Talon pamit karena merasa sudah mengajari semua yang perlu diketahui oleh mereka. Paginya, perlombaan anjing kereta luncur berlangsung. Terlihat para warga sudah berkumpul untuk melihat pertandingan ini. Sesuai ekspektasi Mbak Yani, George pasti ikut dalam perlombaan. Dan lihat lur, dia langsung mengucilkan Adam yang baru datang sebagai peserta yang paling muda. Awalnya Adam juga sempat tak diperbolehkan ikut lomba terkait usianya. Namun Adam berhasil meyakinkan Sheriff Ryan dan singkatnya perlombaan pun dimulai. Terlihat semua peserta sedang berlari sekencang mungkin untuk bisa memimpin perlombaan. Nah, belum apa-apa nih, George sudah berbuat curang dengan mencelakakan peserta lain. Pada saat yang sama, Buddy dan Molly telah sampai di Alaska dan mengetahui keikutsertaan anak-anak mereka dalam perlombaan kereta luncur. Tanpa menunda waktu lagi, bersama Bernie mereka pergi ke tempat perlombaan.
Sementara di tempat lain, Sheriff Ryan yang tak sengaja berpapasan dengan ayah Adam mengungkapkan rasa salutnya kepada dia yang telah memperbolehkan Adam mengikuti lomba. Mendengar itu tentu si ayah kaget. Dia langsung menjemput istrinya dan segera pergi ke tempat pertandingan. Malamnya para peserta mulai sampai di pos pemeriksaan. Dan yang berhasil sampai di sana nih hanya George, Elva, dan Adam. Di sana George kembali berbuat jahat. Dia sedikit memotong tali utama di kereta Elva agar nantinya di babak final kereta milik lawannya tidak kokoh. Paginya dengan peserta yang tersisa, perlombaan kembali dilanjut. Di kantor, Sheriff Ryan yang baru menyadari kiriman email dari pangkalan lain segera menghubungi Deputi Dan dari Washington. Dia segera mengatakan bahwa di Alaska ada 5 anak anjing yang sepertinya tersesat. Mendengar kabar tersebut, Deputi Dan berterima kasih serta langsung mengatakan kabar ini kepada 5 tuan anjing itu. Beralih ke Alaska, sampailah orang tua Adam di tempat pertandingan. Kini perlombaan pun menjadi semakin menegangkan karena turunnya hujan badai dan Elva yang tidak mengetahui tali di keretanya sudah tak kokoh, terpaksa harus mengalami kecelakaan karena ulah George. Karena badai semakin kencang, akhirnya baik George maupun Adam memilih beristirahat. Kali ini Adam mendapat pertolongan dari seorang kakek yang mengizinkan dia dan anjingnya tidur di rumah igloo-nya. Esoknya 2 peserta yang tersisa kembali melanjutkan perjalanan. Dalam babak ini, Adam yang kurang hati-hati sempat terjatuh dan pingsan. Untung saja Shasta bersama 5 anjing lainnya segera menyadarkan Adam dan mengajaknya menuju ke garis finish. Jarak antara Adam dan George lumayan jauh. Adam dapat mengejarnya karena ternyata George mengalami kecelakaan di mana 2 anjingnya terjebak di sungai yang tertutup salju. Adam kemudian memilih untuk berhenti. Merasa takut anaknya akan kenapa-napa, ayah Adam berniat menjemput anaknya, namun itu tak diperbolehkan oleh pihak juri. Ternyata Adam berhenti karena dia dan tim berencana untuk menyelamatkan kedua anjing tersebut. Dengan hati-hati, Shasta mengaitkan tali ke kereta milik George. Setelah itu berhasil, Shasta dan tim segera menariknya menjauh dari sungai. Finally, hasil kerja keras mereka berhasillah 2 anjing George lolos dari jebakan. Namun bukannya berterima kasih, George yang licik segera mengajak para anjingnya lari ke garis finish. Tapi 2 anjing yang tadi terjatuh marah kepadanya dan mereka memilih untuk tak mau berlari. Sehingga Adam yang sempat ketinggalan lumayan jauh kini bisa mendahului George dan berhasillah dia memenangkan pertandingan ini. Di garis finish, Adam langsung disambut hangat oleh orang tuanya. Kini orang tua Adam bangga dengan apa yang anaknya lakukan. Dan mereka tak lagi melarang Adam untuk menjadi pemain kereta luncur. Tak berselang lama, sampailah Buddy dan Molly di tempat pertandingan. Mereka segera menemui anaknya yang sudah berhari-hari LDR dengan mereka. Dan karena pesawat yang akan membawa ke-7 anjing itu sebentar lagi akan datang, Adam dan keluarganya kemudian mengantar mereka ke bandara. Setelah sampai, Adam mulai melepaskan tali yang mengait di 5 anjing tersebut. Mereka kemudian saling berpamitan sebelum akhirnya berpisah. Sampai di Washington, kedatangan ke-7 anjing itu langsung disambut baik oleh para tuannya masing-masing. Kini para pemilik anjing yang dari kemarin murung mulai tersenyum lebar kembali karena anjing kesayangannya telah pulang. Dan film pun selesai. Kalian kasih berapa jempol nih untuk film Snow Buddies? Film ini mengajak kita untuk tidak selalu pasrah dengan keadaan. Tuhan menasibkan padi, manusia menakdirkan nasi. Semua hanyalah tentang negosiasi. Oke, Mbak Yani dan tim mengucapkan matur nuwun, bye and see you.